Oke, kita lanjutkan di video yang part kedua ini. Tadi kita sudah membahas di jurnal transaksi dan juga jurnal penutup, serta membahas mengenai berapa sih penentuan realized profit-nya gitu dari cara satu. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal eliminasi dan juga kertas kerja. Oke, yang pertama, kita akan mengeliminasi akun income from brands. Income dari cabang. Nah, income dari cabang tadi ada dua, yaitu income yang pure dari cabang 5.000, yaitu dari penjualan dikurangi pembelian dan juga lain-lain bebannya. Kemudian dari realized profit. Dari realized profitnya tadi 13.000, yaitu totalnya income from brands-nya adalah 18.000 yang kita eliminasi. Oke, selanjutnya yang kedua mengeliminasi akun shipment from home office dan shipment to brand. Sebenarnya eliminasinya cukup dua ini, yang resiprokal. Cuman karena tadi ada pembebanan margin, maka akan ada tambahan lagi akun unrealized profit inventory. Shipment to brands-nya 48.000 itu didapat dari sini. Shipment to brands 48.000 atau dari sini juga bisa 48.000. Kemudian shipment from home office-nya ini 60.000. Karena tadi ada pembebanan margin, maka marginnya juga ditutup, yaitu unrealized profit-nya 12.000. Selanjutnya yang ketiga, mengeliminasi unrealized profit yang terkandung dalam ending inventory. Ending inventory tadi kan 30, cuman 30 ini yang berasal dari pusat itu cuman 20.000, padahal margin 25% yang dibebankan sebagai unrealized profit itu adalah dari persediaan yang ditransfer oleh pusat. Sehingga persediaan yang dari luar pusat tidak akan terbebani unrealized profit. Makanya kita cuman menjurnal unrealized profit dalam ending inventory ini adalah 20 berapa tadi? Ini 4.000, yaitu dari 20.000 dikurangi dengan 16.000 ini. 16.000 perhitungan dari 20.000 dibagi 125. Oke. Kemudian kita mengeliminasi unrealized profit yang terkandung dalam beginning inventory. Beginning inventory-nya tadi ada unrealized profit-nya berapa, yaitu 5.000. 5.000 inilah yang akan kita eliminasi, yaitu 5.000 unrealized profit dan COGS ending inventory. Kemudian yang terakhir yaitu mengeliminasi akun reciprocal, home office, dan juga akun brands. Home office pre-closing dan juga brands. Dari mana angkanya 108 itu didapat dari uh, tadi ada di sini akun home office dan brands-nya itu 78.500. Ya 78.500 akun brands, akun home office, kemudian ditambah dengan ini 60, sehingga totalnya menjadi 138.500 dikurangi 30.000 di debit ini, sehingga yang ditutup cuma 105.500 karena pre-closing. Jadi yang di sini akun-akun home office yang di sini itu tidak terlibat dari sini, tidak terlibat karena dia jurnalnya home office pre-closing atau sebelum jurnal penutup. Setelah selesai membuat jurnal eliminasi, maka kita akan membuat kertas kerja konsolidasi. Nah, kertas kerja konsolidasi ini seperti biasa pada umumnya, yaitu kita membuat dari 3 statement financial statement, yaitu income statement, statement of return earning, dan juga balance sheet atau neraca. Sales-nya tadi dimasukin aja 300, kemudian income from brands-nya 18. Ini 18 dapat dari 5.000 income brands. Kalau misal dirinci di sini ada 5.000 dan 13.000-nya dari realized profit. Gitu. Kemudian dicari COGS karena kita tadi menggunakan metode periodik, maka COGS-nya dijabarkan di sini. Dari beginning inventory ditambah purchase dikurangi shipment to brands. Sebenarnya setelah dikurangi shipment to brands ini ada keterangan, yaitu good available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual. Itulah kenapa shipment to brands itu mengurangi, karena dia mengurangi barang yang siap dijual oleh pusat. Karena itu akan dijual oleh cabang gitu. Jadi shipment to brands mengurangi. Kemudian setelah dapat good available for sale, maka dikurangi ending inventory, dapat COGS. Setelah dapat COGS dikurangi sales dikurang COGS 192, ini akan dapat gross profit 126. 126 ini dapat dari sales ditambah dengan income from brands dikurangi dengan COGS. Kemudian expense, ada expense 50.000 sehingga net income-nya
home office itu 76.000. Ini berasal dari net income gabungan. Dari net income home office sendiri 58, ditambah 5.000 cabang, ditambah 18.000 apa tadi? 18.000 dari 13.000 dari realized profit. Kemudian yang cabang penjualnya 125, dia nggak ada akun income from brands karena kan dia brandsnya gitu, dia cabangnya, nggak ada akun dari laba dari cabang yang lain. Kemudian beginning inventory-nya ditambah purchase, ditambah shipment from home office. Kenapa? Setelah itu akan ada keterangan good available for sale. Kenapa shipment from home office itu menambah? Karena tadi dia perlakuannya sama seperti pembelian, cuman bedanya dia berasal dari transfer kantor pusat, bukan berasal dari pihak luar gitu loh. Karena dia mendapat transfer dari kantor pusat, maka persediaannya dia yang akan dijual, yang tersedia untuk dijual itu bertambah. Maka di sini dia menambah, dikurangi dengan ending inventory dapat COGS, dan sales dikurang COGS dapat gross profit 25, 25 dikurang expense 20 dapat net income 5.000. Oke. Beginning RE ini sama tadi di soal ini di apa namanya? Di slide sebelumnya. Di sini ada RE 36.500 31 Desember 2020. Sedangkan ini untuk kertas kerja tahun 2021 ya kalau nggak salah tadi. Ya 2021. Sedangkan jadi beginningnya 36.500. Home office pre-closing itu nggak akan ada di kolom home office. Dia akunnya brand 108. Dapat dari mana? Dapat dari sini tadi. Bisa ambil dari sini. Yang udah jadi satu nih akunnya, yang udah kita hitung. Atau kalau mau kita hitung lagi, dapat dari sini tadi home office, ditambah akumulasi akun home office yang ada di sini. Ditambah dan dikurangi. Oke, dapat 108. Pre-closingnya 108. Kemudian ada dividen yang mengurangi RE. Dan ending RE dari dari sisi home office atau kantor pusat 87.500 dapat dari net income tambah beginning dikurang dividen. Sedangkan untuk brands itu dia nggak ada RE karena kan dia nggak ada transaksi terkait dengan stakeholders equity. Jadi semua akun modal dia nggak ada gitu loh. Akun modal baik dari common stock, dividen, RE dia nggak ada. Jadi yang ada adalah home office post closing, yaitu dapat dari net income. Net income pure dari branch 5.000 ditambah dengan home office pre-closingnya. Jadi totalnya home office post closing yaitu 113.500. Untuk balance sheet-nya ini tinggal dimasukin aja saldonya tadi yang sudah kita hitung. Ini tadi kan saldo 31 Desember 2020, sedangkan yang harus masuk ke kertas kerja ini adalah 31 Desember 2021, sehingga dari neraca yang sebelumnya ini, neraca yang ini kita akumulasikan dengan yang jurnal transaksi ini. Kita akumulasikan yang cash ditambah dikurang kayak gitu-gitu. Diakumulasikan sehingga nilainya dapat sekian ini, sekian-sekian. Oke. Kemudian total asetnya didapat 347.500 untuk home office dan branch-nya 118.500. Untuk total liabilities dan ekuitasnya cuma terdiri dari accounts payable 60, branch-nya 5.000, dan capital stock sama RE ini cuma ada di branch 200, dan RE-nya ini ngambil dari atas. RE sini 87.500 sehingga totalnya sama 347.500, dan yang branch ditambah dengan home office post closing. Home office post closing ini perlakuannya sama seperti RE, dia akan masuk ke total liabilities and equities di branch gitu. Perlakuannya sama seperti RE. Cuman di branch kan nggak ada RE tadi, jadi dia adanya home office post closing yang masuk sini. Kemudian kita posting adjustment and elimination jurnalnya ABCDE ini kita posting dan didapat consolidated net income. Consolidated income. Nah, consolidated income 76.500 ini harus sama dan pasti akan sama dengan net income yang ada di home office. Kenapa demikian? Karena kan ini kan gabungan, sedangkan yang 76 ini juga gabungan. Gabungan dari mana? Gabungan dari 18.000. 18.000 dari mana? Dari 5.000-nya si branch dan 13.000-nya si unrealized gitu loh. Jadi sama-sama gabungan. Makanya net income home office dan net income consolidated di sini harus sama. Pasti sama. Kemudian beginning RE, ini seperti biasa penyusunannya, kita tinggal akumulasikan saja sehingga di total asetnya 352.500. Dan RE-nya ini ngambil dari yang atas ini ya, RE-nya. Kemudian di total lagi ada 352.500.
karena dia konsolidasian, maka dia tidak ada lagi akun branch dan juga akun home office. Akun branch-nya di sini kan hilang. Ini di sini hilang, akun branch-nya hilang. Ya kan, akun branch-nya hilang, kemudian di sini akun home office-nya juga hilang. Akun home office-nya hilang juga. Jadi sama-sama hilang. Oke, lanjut. Itu untuk cara satu. Bedanya cuma di situ doang. Nanti dengan cara dua bedanya cuma di COGS-nya ini. Kalau cara dua sama persis dari jurnal jurnal pertama ini sampai jurnal depresiasi ini sama persis. Nah, bedanya di jurnal terakhir, penutupan akun inventory awal dan pencatatan ending inventory. Semua informasi soal sama ya. Nah, di sini dia mencatat inventory endingnya 80.000 untuk kantor pusat, kemudian COGS-nya 192 ini diasumsikan dia udah menghitung COGS di luar tabel ini ya, di luar tabel ini dia udah menghitung COGS, dapatlah 192 misalkan, itu sudah dihitung. Kemudian si pentu branch-nya 48, purchase dan inventory awalnya sekian. Cuman bedanya cuma di situ. Kalau tadi kita kan perlu kita kan menutupnya itu pakai purchase, pakai kayak gini-gini kan. Ini pakai metode periodik gini. Kalau yang ini seakan-akan kayak jurnal pada metode perpetual. Jadi dia udah ada COGS-nya gitu, udah ketahuan gitu. Padahal kita ngitung sendiri juga gitu kan. Bedanya cuma di situ. Terus nanti di sini untuk menutup akun-akun laba rugi yaitu sales, COGS, expense, dan income summary ini juga sama. Kemudian ini sama, ini ke bawah itu sama. Jadi bedanya cuma di jurnal yang ini aja. Jurnal yang ini tadi kalau di slide sebelumnya itu kan dia dirinci di sini, dirinci di sini. Nah itu nggak ada, di sini nggak ada. Untuk perhitungan realized profitnya pun masih sama, 13.000 itu dapat dari mana masih sama. Jadi cuma beda perlakuan di jurnal ini, COGS-nya ini. Nah, karena COGS-nya tadi udah ketahuan, ini jurnalnya A sampai E ini juga sama ya. A sampai E juga sama. Karena COGS-nya tadi udah ketahuan di sini, di jurnal di sini udah ketahuan COGS dari masing-masing kantor, kantor pusat dan juga kantor cabang, maka di sini COGS-nya tidak perlu lagi dirincikan. Bisa langsung total COGS-nya berapa, 192 dan juga 100. Nah, itu doang bedanya cuma di situ. Sehingga untuk cara kedua ini dia lebih terlihat lebih ringkas gitu kertas kerjanya karena nggak banyak. Kalau yang di cara satu dia banyak kayak gini, ada didetailkan inventory awal, purchase, shipment dan lain-lain. Kalau di sini udah nggak ada, langsung COGS berapa. Tapi hasilnya akan tetap sama gitu. Hasilnya akan tetap sama, cuman beda di itu aja. Dan oke, mungkin untuk materi pertemuan ke-10 cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan menonton. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah pemahaman kita semua. Dan kalau ada yang salah atau ada yang mau dikoreksi, bisa disampaikan ke saya juga. Biar kita sama-sama belajar. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.